Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan kembali tentang teologi mistik. Teologi mistik adalah teologi bagaimana kita mempelajari sebuah rahasia, bagaimana kita mendekatkan diri dengan Allah. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, kalau kita mau menjadi orang Kristen, kita harus menyatu dengan Allah. Minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana mistikus sejati itu adalah orang-orang yang tidak pernah mau terpisah walau sedetik pun dengan Tuhan. Entitas kita manusia yang menyatu dengan Allah, bagaimana Allah di dalam Roh Kudusnya ada di dalam diri kita dan menyatu. Sebenarnya penyatuan ini ingin menunjukkan bukan pribadi kita, tetapi pribadi Allah yang ada di dalam diri kita. Kita dapat memanifestasikan berbagai macam sifat-sifat, karakter-karakter, kuasa yang Allah miliki di dalam hidup kita hari demi hari. Tetapi realitas yang ada, banyak kekristenan itu menjadi orang-orang yang memiliki spiritualitas yang basi dan hampa. Mengapa spiritualitas basi menjadi basi dan hampa? Karena kebenaran-kebenaran yang dimiliki itu hanya merupakan konsumsi otak saja. Mendarat dalam knowledge, mendarat dalam paradigma, mendarat dalam pola pikir saja, tidak mengalir ke dalam tingkah laku, perkataan, perbuatan, sikap-sikap dalam kehidupan hari demi hari. Model seperti ini adalah model-model ateis praktis. Mengetahui Tuhan tapi tidak menunjukkan bagaimana Tuhan itu hidup. Tuhan sudah mati di dalam dirinya. Pengetahuan tentang Tuhan sudah cukup banyak. Berteorinya cukup banyak. Tetapi dalam prakteknya tidak ada. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, model begini bukan model orang-orang yang jauh daripada gereja. Orang-orang model begini adalah bukan mereka yang tidak pernah ke gereja. Malah justru sebaliknya, orang-orang model begini berada dalam deretan bangku-bangku terhormat di gereja. Bahkan menjadi pendamping gembala sidang. Menjadi pendamping hamba-hamba Tuhan yang hebat. Tetapi kelihatan rohani, kelihatan spiritual, kelihatan seolah-olah menjadi rohaniawan ketika dalam jabatan. Tetapi di luar jabatan yang ada, dia tidak memiliki kapasitas dalam mempraktikkan karakter dan sifat Tuhan. Dia tidak capable, dia tidak punya kemampuan untuk menerapkan. Karena apa? Orang-orang ini sudah terpisah daripada Tuhan. Orang-orang ini sudah terpisah daripada hadiratnya. Orang-orang ini sudah terpisah dari urapannya. Orang-orang ini sudah terpisah dari pimpinan Roh Kudus. Yang memimpin kembali egonya, yang memimpin kembali kepada nalar kepentingannya, takut tersaingi, takut orang lain mengambil jabatannya, sehingga dia mendemonstrasikan kekuasaannya. Dia terlalu inten dalam jabatan. Inten dalam jabatan. Saya ulang, inten dalam jabatan tetapi tidak konsisten dalam mempraktikkan kebenaran demi kebenaran. Dan saya ingin memberitahu seorang mistikus sejati belajar seperti Musa. Dalam setiap langkah, setiap kehidupan, dia selalu mengandalkan Tuhan
dan menunjukkan kepribadian Tuhan di dalam dirinya. Bahkan Tuhan menawari dia sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang sungguh-sungguh menguntungkan dirinya. Orang-orang dunia berkata, Musa bisa menang banyak. Ketika Tuhan begitu marah dengan bangsa Israel, karena bangsa Israel selalu melawan, memberontak, dan selalu tidak pernah mau mendengar akan Tuhan, maka Tuhan akan menghabisi bangsa Israel. Tuhan sudah murka, berada dalam satu titik kulminasi, sebuah puncak kemarahan, di mana Allah sendiri akan menghabisi, menghapus nama Israel. Tetapi Tuhan memberikan bonus kepada Musa. Keturunan Musa akan dijadikan bangsa yang besar. Tetapi Musa bukan inten dalam jabatannya. Musa bukan inten saja hubungannya dengan Tuhan, tetapi dia tetap konsisten dengan bangsanya, sehingga dia mempertaruhkan dirinya. Bagaimana Tuhan, hapus namaku terlebih dahulu kalau engkau menghapuskan bangsa Israel, umat yang menjadi biji mata kesayangan Tuhan. Musa mengadakan bargaining, Musa mengadakan tawar-menawar, Musa gambling dengan gambling tingkat tinggi. Hapus namaku kalau engkau mau menghapus nama Israel. Musa ingin menunjukkan jati dirinya bahwa dia tidak mau terpisah dengan Tuhan, dengan umat yang dikasihinya, yang selama ini menjadi biji mata kesayangan Tuhan dan juga menjadi biji mata kesayangan bagi Musa sendiri. Saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara, seorang mistikus sejati adalah tidak mengambil keuntungan dalam pelayanan, tidak mengambil semacam kemewahan. Padahal Tuhan sendiri yang memberi, Tuhan sendiri yang mau jor-joran dengan Musa. Tetapi Musa berkata tidak. Integritas Musa kelihatan. Integritas Musa nyata bahwa dia tidak arogan. Dia tetap konsisten dan intensitasnya yang luar biasa itu konsisten. Oleh sebab itu banyak hamba Tuhan itu menjadi hama Tuhan. Hama bagi pekerjaan Tuhan. Menjadi hama, menjadi perusak dalam pekerjaan Tuhan. Banyak gembala sidang namanya buruk bukan karena kelakuan hamba Tuhan. Hamba Tuhan buruk bukan kelakuan pengajarannya, tapi kelakuan orang-orang yang di sekitarnya yang terlalu inten dengan gembalanya, tapi dia tidak konsisten dengan Tuhannya. Dia inten dengan jabatannya, tetapi dia tidak konsisten dalam menunjukkan karakternya Tuhan. Jadi mistikus yang sejati adalah inten dengan Tuhan, konsisten dalam perbuatan hari demi hari. Dalam mistik Yahudi, Musa menunjukkan dirinya seorang yang sungguh-sungguh setia dalam segala perkara. Faithfulness. Orang-orang model begini faith-nya full. Imannya penuh. Kita masih belajar dalam tahapan tentang mistik Yahudi. Hal-hal yang penting kita ambil. Hal-hal yang penting kita praktekkan dengan kebenaran Alkitab. Tentu tidak bertentangan. Yang bertentangan kita hilangkan. Seperti reinkarnasi dan banyak-banyak hal lagi. Karena
tentu benang merah kekristenan dan keyahudian itu begitu kuatnya karena Allahnya orang Yahudi, Allahnya orang Kristen. Alkitabnya Yahudi, Alkitabnya orang Kristen. Namun kita tidak belajar kebudayaan. Iman kita tidak didasarkan atas kebudayaan Yahudi. Mistik Yahudi adalah mistik yang kita tidak menyinggung adat istiadat. Kita tidak menyinggung cara-cara orang Yahudi beribadah. Karena cara-cara orang Yahudi beribadah sangat berbeda dengan kita. Bagaimana mereka mencari keselamatan, kita sudah mendapatkan keselamatan. Mereka berusaha supaya mereka diperkenan, tetapi kita diperkenan dulu baru kita beribadah. Mereka mengadakan pengorbanan supaya mereka diampuni dosanya, kita sudah diampuni dosanya, dan kemudian kita berkorban. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mistikus kekristenan yang benar adalah orang-orang yang mempercayai anugerah Tuhan, mempercayai kemurahan Tuhan. Kita tidak hanya sekedar belajar teori. Kalau teori tentang Allah, mau trinitarian, monoteisme, oneness, mau apa saja terserah. Tetapi Allah itu membutuhkan kita praktek dengan benar. Kita praktek sesuai karakter dan sifat Tuhan. Karena teologi itu hanya asumsi. Asumsi yang dinarasikan menjadi dogmatik. Asumsi yang dinarasikan untuk menunjukkan siapa teolognya. Dan teolognya itu berbeda-beda. Tidak boleh seorang teolog mengatakan bahwa ini paling benar. Ini tidak ada kebenaran lain selain ini. Tidak bisa. Karena kebenaran itu Allah miliki. Kalau kita memiliki kebenaran Allah secara aktual 100%, 100%, ya kita sama dengan Tuhan. Tuhan itu mistikos. Tuhan itu rahasia terdalam. Rahasia yang tidak bisa diungkap 100%. Itu bagaikan seorang anak di pinggir pantai, dia sedang membuat sumur-sumur dari pasir itu dia bikin. Ketika seorang ateis berkata, membuat apa nak? Lagi buat sumur-sumuran. Untuk apa itu sumur-sumuran? Sumur ini, lubang sumur ini untuk memasukkan air laut ke dalam sumur ini. Ya orang ateis ini berkata, mana mungkin bisa terjadi begitu? Tidak mungkin bisa terjadi, bukan? Nggak bisa. Demikian juga otak kita tidak bisa mengklaim bahwa kebenaran itu mutlak kita miliki. Sementara kebenaran lain sesat. Oleh sebab itu jangan pernah menyesat-nyesatkan orang lain. Orang yang sungguh-sungguh memahami dirinya menjadi mistikos sejati, dia tidak akan menyesat-nyesatkan pengajaran lain. Emangnya saudara bisa bertemu dengan Tuhan dan Tuhan sendiri secara pribadi mengajari saudara? Teologi saudara itu kan asumsi otak yang serba terbatas yang cuma segini, bukan? Jangan mengklaim terlalu benar. Yang penting bukan teori. Kalau teorinya itu Allah satu, sudah titik Allah satu. Allah itu Esa. Allah itu Ehad. Ya, oke, satu. Soal praktek terserah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Satu menunjukkan mengirim putranya yang tunggal. Satu mengatakan dia hadir sendiri. Saudara, itu persoalan dogmatika yang tidak akan masuk dalam ranah ini. Ranah mistik ini
mementingkan bagaimana saudara memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Doa yang benar dengan Tuhan. Doa penyembahan yang benar kepada Allah. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi, orang-orang yang menganggap dirinya sangat eksklusif, menganggap dirinya paling dikasihi Tuhan. Mereka sampai sekarang masih percaya sebagai umat pilihan Tuhan. Dan kita perlu tahu juga, saudaraku yang kekasih, Allah Esanya orang Yahudi adalah Allah Esanya Alkitab. Oleh sebab itu dalam slide saya selanjutnya mengatakan tentang kehidupan Kabalah mistik Yahudi yang mengatakan kebenaran penting untuk kita renungkan dan kita pelajari beberapa sesi saja. Para mistikus secara khusus mencari pengalaman estetik dengan Tuhan, bukan hanya pengetahuan tentang Tuhan. Dalam pencarian mereka untuk bertemu dengan Tuhan, para mistikus Yahudi menjalani kehidupan disiplin secara spiritual. Nih, disiplin secara spiritual. Yang saya katakan tadi, inten dan konsisten. Jangan hanya inten biasa saja, tapi juga harus konsisten. Mau tidak mau, kedisiplinan orang-orang Yahudi itu mempengaruhi cara pikir, cara tindak hidup mereka hari-hari. Beberapa kali saya menginjakkan kaki di Israel, saya tidak pernah melihat bahwa waktu ibadah, waktu Sabat, orang Yahudi jalan-jalan di pasar, orang Yahudi jalan-jalan menikmati hari libur di pantai, orang Yahudi asli, orang yang agamawi itu mereka menikmati kehidupan sendiri bersama keluarga di luar ibadah. Tidak pernah. Mereka punya tingkat kedisiplinan yang sangat-sangat dapat diandalkan. Spiritualitas yang intens dan konsisten. Jadi syarat utama seorang mistikus adalah orang yang memiliki disiplin rohani. Pada waktu doa ya dia tetap berdoa. Apapun yang terjadi dia tetap berdoa. Kalau jam ibadah dia tetap ibadah. Tidak ada alasan. Ada banyak anak-anak Tuhan meninggalkan jam ibadah karena begitu banyak kondangan lah, sunatan lah, pesta ulang tahun lah, dia tinggalkan. Toh minggu depan masih ada bukan? Ya kalau masih minggu depan dikasih hidup, kalau minggu depan sudah nggak hidup lagi, coba bisa dibayangkan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Seorang yang sungguh-sungguh serius dalam pengiringan kepada Tuhan, tidak ada kata lain, disiplin terhadap panggilan selanjutnya. Oleh sebab itu, slide selanjutnya mengatakan kepada kita kebenaran yang sangat penting sekali kita renungkan, bahwa yang kedua, meskipun monastisisme formal maupun informal tidak disetujui oleh mistisisme Yahudi, para kabalis yang berpengalaman cenderung menjadi pertapa. Meskipun demikian, Yudaisme menjaga mistiknya tetap membumi dan mereka diharapkan untuk menikah, berkeluarga, dan memenuhi semua kewajiban agama, komunikasi adat. Oleh karena itu, banyak orang dengan sengaja memperluas lingkup praktek keagamaan mereka di luar apa yang dituntut tradisi menciptakan Haganot, praktek renungan harian pribadi. Dalam wasiatnya, seorang kabalah merekomendasikan kepada putra-putranya periode doa pagi, siang, petang, dan tengah malam. 2 jam dikhususkan untuk Alkitab, tentu Taurat bahasanya ya. 4,5 untuk Talmud.
Talmud lebih besar itu, 4,5 itu. Talmud itu kan tafsiran-tafsiran, ngomongan diskusi-diskusi, penjabaran-penjabaran Taurat itu. Taurat sendiri cuma 2 jam loh. Ya. 4,5 jam untuk Talmud, 2 untuk teks etika dan mistik. Masih ditambah 2, jadi 4,5 tambah 2, 6,5. Ya. Untuk mempelajari Talmud dan etika mistik. Ya. Dan 2 jam untuk lainnya. Jadi kalau saudara bisa nambahkan 6,5 jam, 6,5 jam ditambah di situ untuk 8,5 jam, itu untuk konsentrasi kebenaran-kebenaran. Konsentrasi hal-hal yang spiritual. Tek-tek Yahudi serta 1,5 jam, tambah 1,5 jam untuk perawatan sehari-hari. Ya, mungkin ibu-ibu mau facial, ibu-ibu mau krimbat, ya itu masih ada waktu tuh 1,5 jam. Padahal krimbat sama facial saja bisa makan waktu 4 jam kalau di Indonesia atau di Jakarta. Ya. Teks-teks Yahudi 1,5 jam untuk perawatan sehari sudah ada. Waktu untuk mencari nafkah dan 5 jam untuk tidur. 5 jam untuk tidur, saudaraku. Hebat bukan? Oke, jadi kita mempelajari sebuah kebenaran penting. Kita tahu pasti bahwa orang mistikus ini memiliki sebuah kebenaran yang sangat penting sekali. Dia atur waktunya sedemikian detail. Mungkin hal ini bisa terjadi ketika kita retret. Ketika kita mengkhususkan waktu kita untuk Tuhan. Kalau kita mau menjadi mistikus sejati, kita tidak boleh membuang waktu kita semenit pun untuk perkara-perkara di luar Tuhan. Dalam bahasa Gembala Senior GSKI, yang tidak penting jangan dilakukan. Yang ada tontonan-tontonan yang tidak benar, tontonan yang tidak penting, candaan-candaan yang tidak penting, di closing saja. Tapi tidak menjadikan saudara jadi pendiam, tidak menjadikan saudara tidak bisa ngomong, masih bisa bergaul dengan baik. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi ini ingin mengatakan walaupun sekte formal yang ada itu tidak dilarang, baik formal maupun informal tidak dilarang, karena ada masad-masad esene dan kemudian yang lainnya, tidak satu persatu, ya itu tidak dilarang. Oke saja. Mereka yang mengatakan kalau mau konsentrasi melayani Tuhan tidak boleh nikah, supaya konsen melayani, tidak mikir apa-apa, konsen hanya untuk Tuhan. Ya dibiarkan saja, tidak dilarang. Tetapi untuk mistikus orang Yahudi, dibiarkan menikah, dibiarkan bekerja, dibiarkan bergaul dengan yang lain. Karena apa? Karena di dalam pergaulan itulah hubungannya dengan Tuhan dapat dipraktekkan. Kita sedang tidak dipanggil keluar dari dunia kita. Kita masih ada di dalam. Maka Alkitab berkata begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi ini. Kita menjadi garam dan terang dunia. Kita menjadi suratan-suratan terbuka. Kita menjadi marturia, menjadi saksi. Kita dapat menyalurkan, mengeksplorasi kuasa Roh Kudus, mengeksplorasi kasih, membagikan belas kasih, membagikan pengampunan, bukan kepada orang-orang di luar sana, tetapi orang-orang yang di dalam dan di sekitar kita untuk menerima yang terbaik. Saudara, dalam sesi ini
kita akhiri sampai di sini dan kita akan melanjutkan dalam sesi selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.